Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia resmi menandatangani dokumen pendirian World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WICO atau Organisasi Kerjasama Internasional di bidang kecerdasan artifisial atau buatan. Pemerintah meyakini bisa membawa pendapatan ekonomi hingga 400 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2030 mendatang. Pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen pendirian World Artificial Intelligence Cooperation Organizations atau WICO sebagai organisasi kerjasama internasional di bidang kecerdasan artifisial. Keikutsertaan Indonesia sebagai negara pendiri WICO menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan tata kelola kecerdasan artifisial. Dalam konferensi pers virtual, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan langkah tersebut sejalan dengan upaya mendorong pembangunan ekonomi yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat global. Erlangga menambahkan keterlibatan Indonesia dalam organisasi tersebut guna memastikan pengembangan AI sesuai prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan secara ekonomi, pemerintah Indonesia yakin WICO akan berkontribusi pada pendapatan ekonomi senilai 400 miliar dolar, bahkan mencapai 2 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. AI ini mempunyai potensi untuk menyumbang pendapatan bagi Indonesia, business as usual di tahun 2030 sampai 400 miliar dolar, tetapi dengan diimplementasikannya digital economy framework, nah ini akan meningkat menjadi 2 triliun. Nah, Indonesia salah satu yang juga menggunakan adalah untuk payment system, misalnya dengan KRIS. Nah, itu sudah bisa menggunakan rupiah di beberapa negara ASEAN, bahkan juga bisa digunakan di Korea maupun di Jepang. Nah, tentu dengan ditandatangan ini, maka klasifikasi Indonesia adalah menjadi founder daripada organisasi ini. Penandatanganan dokumen Agreement on the Establishment of WICO dilakukan bersama perwakilan sekitar 30 negara. Erlangga menegaskan kehadiran Indonesia sebagai anggota pendiri WICO merupakan langkah strategis untuk mendorong tata kelola AI agar pengembangan AI berlangsung secara aman, khususnya di negara berkembang. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Kita kali ini terkait dengan Indonesia bidik pendapatan dari AI hingga 400 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2030. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tesar Sandikapura, Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Kemudian ada Bapak Heru Stadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Tesar, apa kabar? Kabar salam sehat Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Heru, apa kabar Pak? Ya baik Mas Pras, sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan pemerintah sudah resmi menandatangani dokumen pendirian World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WICO ini sebagai organisasi kerjasama internasional di bidang kecerdasan artifisial. Nah, Anda melihat seperti apa Pak Heru? Apakah langkah ini sudah tepat dan strategis bagi Indonesia? Ya kalau saya pikir kerjasama dengan banyak negara terkait dengan pengembangan teknologi baru ya, termasuk juga kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, ini cukup bagus saja bagi kita dan juga tentu sangat strategis gitu ya. Karena tentu ini kita berharap ini bisa mendorong bagaimana kita mendapatkan manfaat yang positif dari perkembangan AI di dunia saat ini. Karena memang banyak negara dan juga tentunya juga ekonomi sekarang juga menggantungkan diri juga pada AI ke depannya gitu ya. Nah, cuman memang ini menjadi catatan kita adalah bahwa ini kan baru awal gitu ya. Jadi ini bukan kita sebagai founder, sebagai tujuan akhir, tapi ini sebagai langkah awal bagaimana kita bisa memanfaatkan WICO ini untuk tentu kalau ini kan ada 29 negara ya, mereka juga masing-masing punya kepentingan, tentu sesuai dengan apa yang menjadi concern dari Indonesia gitu, meningkatkan ekonomi digital, kemudian juga bagaimana kita juga bisa nanti mengembangkan pengetahuan yang terkait dengan AI secara mandiri. Kemudian juga tentunya juga bagaimana juga talenta Indonesia ini juga bisa mengikuti perkembangan AI agar juga tidak tertinggal dari negara-negara lain. Baik. Nah, Mas Tesar, menurut Anda apakah ekosistem digital Indonesia saat ini sebagai komunitas digital juga begitu melihat sudah cukup siap untuk menjadikan AI sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan juga mungkin peningkatan kemampuan masyarakat juga di era digital? Iya, baik Mas Pras.
kalau saya perhatikan di 1-2 tahun terakhir, Indonesia ini masih di fase AI adoption, Mas. Jadi belum sampai fase ke inovator gitu ya. Dan saya sih berharap dengan adanya tadi ya kerjasama dengan luar negeri gitu ya, kita bisa berubah nih. Jangan sampai negara kita hanya menjadi negara-negara tanda kutip pemakai saja. Jadi pemakai tanda kutip inovasi yang ada dari luar negeri gitu ya. Kita berharap kita menjadi salah satu inovator juga di beberapa negara yang sudah berkembang duluan tentang AI ini. Seperti itu, Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, Anda melihat bagaimana sebenarnya kansnya bagi Indonesia begitu? Apakah atau mungkin kalau bisa kita lihat bagian mana sih yang masih perlu dibenahi atau ditingkatkan begitu, Mas Desar? Ya, ada 3 fondasi, Mas, yang saya lihat masih perlu kita rapikan. Pertama masalah data, quality data ya. Jadi data, ini kan bergerak berdasarkan data ya. Kalau data kita aja masih tanda kutip masih banyak yang tidak benar, tidak rujuk dengan data yang valid, ini juga pasti AI jadi hallucination namanya istilahnya. Lalu masalah kapasitas infrastruktur, Mas. Data center kita ini masih tanda kutip belum AI center lah tanda kutip ya. Jadi GPU-nya harus lebih banyak ya. Beda dengan data center yang umum gitu ya. Ini juga perlu kita perhatikan. Artinya ketika kita menjadi negara inovator, artinya infrastruktur juga harus menjadi lebih kuat gitu ya untuk menjadi backbone-nya nanti untuk AI teknologi. Lalu terakhir tentu talenta ya. Talenta kita memang sekarang tadi saya bilang masih fasenya adoption. Artinya belum sampai inovator. Kita baru belajar bagaimana menggunakan tanda kutip ChatGPT, Gemini dan sejenisnya ya untuk productivity di kantor masing-masing. Belum sampai membangun model sendiri gitu ya atau membuat tanda kutip ya application yang berbasis AI dengan tanda kutip cloud sendiri gitu ya, bukan menggunakan teknologi luar. Seperti itu, Mas Pras. Oke, nah ICT Institute sendiri melihat seperti apa kesiapan regulasi kita begitu dalam mengatur pengembangan AI ini, mengingat kita sudah menjadi salah satu founder juga dari pembentukan WICO ini, Pak Heru. Ya, secara kenyataan kita lihat bahwa ekosistemnya ada, tapi memang kita akui bahwa ini belum lengkap gitu ya. Oke. Kita masih memiliki, tadi juga disampaikan Mas Tesar, beberapa pekerjaan rumah Iya. agar AI ini bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi Indonesia. Tadi misal masalah talenta AI kita tentu juga ya, walaupun memang adopsi AI kita kan sudah cukup tinggi 70% gitu ya, tapi memang sebagai inovator nah ini perlu kerja keras lagi gitu ya. Termasuk juga misalnya infrastruktur telekomunikasinya, apakah dia mendukung infrastruktur internet, kemudian juga regulasi seperti apa. Karena kalau kita lihat kan AI itu tidak bisa diatur, kan selama ini diatur misalnya melalui surat edaran atau apa gitu ya. Nah ini nggak bisa, kita harus mengatur AI ini secara lebih makro, kepentingan negara seperti apa, kita mengarahnya ke sana seperti apa. Karena tadi kita boleh bicara misalnya berapa ribu dolar gitu, berapa miliar dolar gitu ya. Nah, tentu kalau itu kan angka, visi gitu ya. Kemudian bagaimana kita mencapai atau menggapai angka tersebut, itu yang menjadi PR kita bersama. Dan ini tentu nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah secara kebijakan. Karena kalau kita hanya secara kebijakan, ya nggak akan ada hasilnya. Karena ketika kita bicara teknologi kan implementatif gitu ya. Ini bagaimana mengimplementasikannya, tadi sumber daya manusianya, infrastrukturnya, sektor apa aja menjadi prioritas, kemudian arah ke sana seperti apa gitu. Nah, lantas kita akan lihat dengan beberapa poin yang tadi sudah disampaikan, ada terkait dengan keamanan data, bagaimana juga infrastruktur data centernya, dan juga tadi bagaimana talenta ataupun SDM kita begitu. Perlu apalagi yang perlu kita booster begitu untuk bisa mendorong SDM kita lebih banyak nanti sebagai inovator, tidak hanya sebagai adaptor. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Pak Heru dan juga Mas Andika. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan data, kita akan cermati negara-negara mana saja yang menjadi pendiri dari WICO sendiri selain Indonesia. Ini dia datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, di ASEAN ada Kamboja, Malaysia, Myanmar, Laos, dan Indonesia. Kemudian ada seluruh anggota Uni Ekonomi Eurasia, ada BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, China, Afrika Selatan, dan sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, Asia Selatan, dan juga Eropa Timur. Cukup banyak negara-negara yang masuk dalam anggota WICO. Berikutnya, potensi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan AI dan juga infrastruktur digital apa saja. Ini dia data yang sudah disampaikan juga oleh pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di tahun 2026 ini jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 235 juta orang. Kemudian pemerintah menyiapkan beberapa hal seperti National AI Roadmap begitu ya. Ada investasi infrastruktur digital, ada pengembangan talenta, riset dan inovasi, tata kelola AI yang bertanggung jawab. Itu dia. Dan selanjutnya Indonesia saat ini juga operasikan 182 pusat data. Ini tersebar di wilayah Jakarta dan Batam.
Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heru tadi dan juga Mas Destar Sandikapura. Ya, Pak Heru, kalau kita lihat dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Destar bahwa data security, kemudian infrastruktur data center, talenta. Nah, ini juga sempat menggarisbawahi terkait dengan kebijakan yang tidak bisa berjalan sendirian begitu. Nah, ini bagaimana kalau kita bisa menyiapkan satu ekosistem digital khususnya AI kalau kita ingin memanfaatkan tadi pendapatan yang luar biasa sekali 400 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2020 bahkan disebutkan bisa sampai 2 triliunan dolar begitu, Pak Heru. Ya, kalau terkait dengan bagaimana sumber daya manusia kita, sebenarnya sumber daya manusia kita itu nggak kalah dengan sumber daya manusia dari negara lain gitu ya. Bukan hacker-hacker canggih itu ya dari Indonesia juga kan. Tapi memang terkait dengan AI ini ya kita harus memiliki satu strategi gitu ya. Katakanlah mungkin menghadirkan pembahasan tentang AI dasar mungkin di tingkat SMP, SMA gitu ya. Kemudian juga tentu perguruan tinggi tidak bisa kita lepaskan dari bagaimana kita bisa menghasilkan SDM yang AI ready gitu ya. Termasuk juga sebagai inovator, lembaga-lembaga riset segala macam ini harus kita jadikan satu ekosistem agar memang kita memiliki tenaga talenta-talenta yang sudah siap AI dan juga bisa berinovasi. Termasuk juga dengan gabungnya kita ke Wayco ini tentu harapan kita adalah kita bisa mengembangkan riset bersama gitu ya. Kalau bisa Indonesia menjadi riset hub-nya gitu ya. Karena tadi kan kita memiliki posisi tawar yang cukup besar dari pengguna internet kita besar, kemudian pengguna media sosial kita besar, kemudian juga kita kan negara yang sangat sangat mencintai penggunaan layanan digital gitu ya. Jadi semua kan serba digital segala macam. Nah, ini yang bisa kita tawarkan untuk kemudian kita membangun AI Research Hub di Indonesia yang dimana juga semua negara juga bisa berkumpul di Indonesia. Kemudian juga talenta kita juga perguruan tinggi, lembaga riset juga bisa masuk di dalamnya gitu. Nah lantas dari sisi Mas Destar bagaimana sebagai komunitas digital startup begitu pelaku teknologi untuk menyiapkan benar-benar talent muda kita bisa mempercepat selain adopsi tapi juga menjadi inovator tadi begitu untuk pengembangan AI di Indonesia ini, Mas Destar. Ya, baik Mas Pras. Jadi kalau kita mau punya mobil gitu ya, kan yang paling utama punya jalannya dulu Mas ya. Nah dalam AI ini jalannya adalah infrastruktur Mas. Jadi kita tahu nih teknologi macam-macam ternyata infrastruktur kita belum siap gitu ya. Atau menggunakan cloud yang mahal tanda kutip gitu ya. Yang notabene kita juga nggak mampu dibayarnya gitu ya per token berapa gitu ya. Jadi saya lihat memang infrastrukturnya harus dibereskan gitu ya. Tentu nanti dengan kawan Abji dan Komdiji gitu ya. Bagaimana bisa tanda kutip ya. Infrastruktur AI ini bisa mudah dipakai dan murah gitu ya. Saya kebetulan dosen juga ya. Sekarang banyak mahasiswa yang nggak punya server yang cukup gitu ya, mumpuni ketika melakukan riset mereka juga nggak mampu gitu ya, nggak bisa gitu, lambat sekali gitu ya. Ini juga masih problem. Tadi saya setuju dengan Pak Heru ya, harusnya riset ini berkembang di akademisi gitu ya. Akademisi menjadi tanda kutip pendobrak awal ya, bagaimana nanti para talenta digital ini diajari ya. Jadi memang ada beberapa skill yang harus diajari. Pertama masalah basicnya AI gitu ya, penggunaan AI secara umum, lalu ada mulai masuk engineeringnya, machine learningnya, baru mulai ke risetnya gitu ya. Jadi tiga hal ini yang harus saling berpadu Mas. Kalau kita ingin melompat menjadi inovator, bukan hanya sebagai user saja. Ini yang saya takuti nanti kita nggak berkembang nih Mas, cuma user aja ini saya yang takuti. Nah itu dia, AI juga kan diperkirakan akan mengubah cara dunia usaha juga beroperasi begitu. Nah sektor mana saja mungkin paling cepat memperoleh manfaat dari penerapan AI menurut kacamata dari Mas Destar begitu. Apakah juga masih ada sektor-sektor yang akan menghadapi tantangan besar dengan penerapan digitalisasi ataupun AI yang lebih spesifik lagi begitu di dalamnya? Iya, kalau sekarang memang tahapnya masih adoption Mas ya. Jadi memang hanya sekarang tanda kutip mereplace ya pekerjaan yang tadinya kita, misalkan kita ngedit video, ngedit foto, sekarang pakai ChatGPT 1 menit selesai gitu ya. Jadi beberapa tugas memang sekarang sangat terbantu, termasuk kita membuat PowerPoint gitu ya, sekarang terbantu. Jadi masih levelnya seperti itu Mas. Kita belum sampai level tadi inovasi. Kita membuat aplikasi apakah sih yang berbasis AI yang benar-benar kita bangun. Yang paling mudah sekarang memang di sektor keuangan ya. Sektor keuangan sekarang misalkan KYC sudah menggunakan AI, itu yang paling mudah. E-commerce CS-nya sudah menggunakan chatbot, itu yang kelihatan memang di industri Mas. Baik, itu dia ya. Kalau Pak Heru sendiri melihat bagaimana
tadi kita tahu juga dengan kondisi Indonesia saat ini kan tentu tantangan-tantangannya harus segera dipecahkan. Nah, Pak Heru sendiri melihat bottleneck-nya kemudian ini bagaimana sih prosesnya agar tadi infrastrukturnya siap, SDM-nya juga siap. Mengingat kita ini ada target yang dikejar di tahun 2030 mendatang gitu Pak. Ya AI ini akan banyak dimanfaatkan di berbagai bidang gitu ya. Oke. Tadi misalnya di manufaktur, kesehatan, pendidikan, termasuk juga e-commerce gitu ya, layanan pemerintahan segala macam ya memang ini harus didukung juga. Ya. Jadi kita bicara infrastrukturnya. Nah, memang sayangnya di Indonesia ini kan kita bicara target, bicara visi ke depan, tapi negara ini agak-agak pelit nih untuk menggelontorkan misalnya pembangunan infrastruktur gitu. Infrastruktur kan semua didasarkan pada yang menggantungkan diri pada misalnya penyelenggara jasa internet, penyelenggara jaringan telekomunikasi gitu ya. Pemerintah ini nggak mau chip in juga nih. Jadi memang harapannya tinggi tapi nggak mau chip in, dan ini yang menjadi catatan penting juga gitu ya. Kemudian selain itu ya memang kalau kita melihat dari berbagai sektor yang ada ini, ya tentunya memang kita berharap kita tidak hanya sekedar mereplace pekerjaan yang saat ini ada, karena memang juga kita khawatir ya, karena misal mereplace ini akan banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang tergantikan, dan ya, kalau tidak diimbangi dengan peningkatan tadi talenta AI kita khawatir Indonesia emas ini bisa menjadi Indonesia cemas, karena akan banyak hal-hal yang di-replace ya. Kita udah pernah dengar ya kemarin beberapa penyelenggara e-commerce sudah mengurangi pegawainya karena di-replace oleh AI gitu. Nah ini kan harus kita pikirkan bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang memang disesuaikan dengan nanti pengembangan AI, karena mungkin juga akan menghasilkan atau menghadirkan pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya nggak ada gitu dengan pengembangan AI ini. Oke, itu dia. Langkah apa yang perlu dicermati begitu di samping kita harus menguatkan SDM kita begitu untuk bisa mempelajari AI ataupun menjadi nanti tidak hanya sebagai adaptor begitu, tapi juga sebagai aplikator, mungkin juga inovator ya. Kita bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Mas Tessa dan juga Pak Heru. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan narasumber Pak Heru tadi. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, kemudian juga Mas Tesar Sandikapura, beliau adalah Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community. Nah, Mas Tesar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru begitu terkait dengan kekhawatiran begitu bahwa AI ini nantinya akan menggantikan sejumlah jenis pekerjaan. Nah, menurut Anda bagaimana Indonesia akhirnya harus benar-benar memanfaatkan AI ini sebagai penciptaan peluang kerja baru begitu, Mas Tesar? Iya betul, jadi memang kayak ini beberapa pekerjaan bisa tergantikan ya, terutama pekerjaan yang repetitif dan sangat mudah dimodelkan oleh AI gitu ya. Jadi saya berharap sih generasi ke depan ya jangan mencari pekerjaan seperti itu gitu ya. Memang harusnya lebih ke teknologinya gitu ya. Jadi memang kita harus membangun semacam kurikulum gitu ya, AI literacy yang membangun bangsa ini menjadi tanda kutip tadi inovator di bidang AI. Salah satunya level pertama AI engineering gitu ya. Selain engineering artinya itu lebih teknis. Yang berikutnya yang paling goalnya sebenarnya AI entrepreneur gitu ya. Jadi kita menjadi pengusaha di bidang AI. Itu yang saya harapkan, Mas. Ya, tapi dengan kondisi seperti saat ini dengan target waktu 2030, waktu yang sisa masih cukup, Mas Tesar? Karena ini kan kita melihat juga apakah gapnya masih cukup besar antara pusat dan daerah atau perkotaan dengan daerah misalnya begitu, Mas Tesar? Iya, kalau saya lihat memang agak worry saya kalau mengejar sekitar 3-4 tahun ke depan ya dengan baru kita membangun tanda kutip ekosistem AI gitu ya. Setidaknya tapi saya bilang tadi infrastruktur yang mulai dirapikan, kurikulumnya sudah ada gitu, jangan sampai kurikulum aja belum ada terus kita mau mulai belajar dari mana masih terbata-bata dan masih scattering gitu ya. Jadinya yang ini belajar ini, yang ini belajar ini. Jadi kalau menurut saya pemerintah mungkin hal ini Komdigi gitu membangun ekosistem dan literasi yang jelas gitu ya, batasan-batasan mana nih di dunia pendidikan juga mungkin nanti di pendidikan tinggi gitu ya, bahwa mahasiswa sekarang mesti punya skill seperti ini gitu ya. Jadi ketika nanti mereka sudah lulus mereka nggak gaptek lagi nih, mereka menjadi AI innovator tadi ya, bukan sebagai user saja. Itu yang kita harapkan. Baik, ICT Institute Pak Heru lagi-lagi melihat bagaimana nantikan Indonesia ke depan begitu untuk bisa menjadikan AI ini juga menjadi lapangan pekerjaan baru, kemudian tadi bisa meningkatkan pendapatan bagi negara sampai dengan 400 miliar dolar Amerika Serikat. Anda melihat apakah ya lagi-lagi begitu strategi apa atau mungkin prioritas apa yang harus segera kita lakukan begitu? Ya, jadi kalau kita bicara tentang pengembangan AI gitu, yang kita takutkan kan sebenarnya bukan AI-nya, tapi bagaimana
yang kita takutkan adalah keterlambatan kita menyiapkan sumber daya manusia kita Ya. mengikuti perkembangan AI. Beberapa negara kayak Singapura mengelontorkan uang yang sangat banyak untuk melakukan reskilling, upskilling, termasuk juga generasi yang tua gitu ya, Oke. agar mereka juga banyak negara itu menganggap bahwa penduduk itu adalah aset gitu. Nah, kita jangan sampai nanti ketika pengembangan AI ini makin masif justru menjadi beban gitu, sehingga memang harus di reskilling, di upskilling ya tentu melalui pendidikan, riset, kemudian pelatihan-pelatihan ini bisa dilakukan gitu ya oleh pemerintah kerjasama dengan kolaborasi dengan lembaga riset, dengan perguruan tinggi segala macam gitu. Sehingga memang di satu sisi ini bisa nanti kita coba untuk selesaikan, tadi di sisi lain infrastrukturnya, Ya. hal lainnya juga tentu tata kelola. Ini kita mau arah ke depannya seperti apa sih gitu. Kita punya target sekian dolar gitu ya, angka yang Oke. tidak kecil, tapi kita nggak tahu nih akan ke depannya seperti apa. Kita perlu belajar dari quote unquote ya gagalnya pengembangan e-commerce di Indonesia. Karena apa? Misalnya waktu itu di 2025 kan 125 miliar dolar itu udah diprediksi, tapi kan kita gagal, infrastruktur kita terlambat, kemudian juga bagaimana kita produksi UMKM kita lokal kita juga tidak didorong, sehingga yang mendapatkan manfaat dari pengembangan e-commerce kan Oke. banyak kan dari negara-negara luar gitu yang produknya kita jual di dalam negeri. Nah, ini jangan sampai nanti AI kita hanya menjadi pasar, sementara yang mendapatkan manfaatnya adalah negara-negara lain gitu. Kita jadi korban nanti. Oke, dan pemerintah juga sedang menyiapkan National AI Roadmap nih yang terdiri dari tadi investasi infrastruktur digital, kemudian ada juga pengembangan talenta, riset dan inovasi, serta tata kelola AI yang bertanggung jawab. Menurut Anda ini bisa menjadi semacam guidance begitu kita untuk bisa maju juga bersama dengan negara-negara lain, Pak Heru? Ya betul, roadmap itu bisa menjadi guidance bagaimana kita membangun AI ke depan. Cuman memang ini kan dokumen gitu ya. Oke. Kadang-kala yang kita lupa itu kita udah punya dokumen, kita udah punya roadmap, tapi tidak ada bagaimana upaya yang benar-benar dilakukan di lapangan, kemudian juga pengawasan milestone yang harus dilakukan gitu ya. Karena kita juga seringkali memiliki banyak peta jalan tapi nggak dijalankan gitu. Nah ini yang paling penting ya peta jalan ini dijalankan, dipantau, dan sehingga hasilnya kalau misalnya ada bottlenecking segala macam bisa dicarikan solusi secara cepat sehingga bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Oke, terakhir Mas Tesar, bagaimana Anda melihat potensi SDM kita, masyarakat kita begitu apabila memang AI ini akan menjadi salah satu juga tujuan bersama Indonesia dengan negara-negara lain yang tergabung dari WICO untuk bisa meningkatkan pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja baru, dan ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita begitu Mas Tesar. Iya, jadi memang goal kita inginnya kita sebagai inovator gitu ya. Artinya kita bukan hanya sebagai pengguna. Saya lihat ada 4 yang harus kita perhatikan. Pertama, pemerintah tadi ya. Pemerintah harus menjadi regulator dan fasilitator yang jelas gitu ya. Lalu kedua, perguruan tinggi menghasilkan riset yang mumpuni. Ketiga, industri ini menjadi use case yang jelas gitu sehingga nanti inovator bisa langsung mengimplementasikan di industri. Dan terakhir startup gitu ya. Startup ini perlu dibangun, ada inkubator tadi ya dan lain-lain, dan pendanaan sehingga menjadi bukan hanya dibasis riset saja sehingga produknya bisa langsung dipakai oleh kita dan juga tentu bisnisnya akan berkembang. Ini yang kita harapkan. Oke, itu dia ya beberapa poin yang harus dilaksanakan, dan ujung-ujungnya dari benang merah yang kita sampaikan hari ini adalah implementasinya begitu ya di lapangan, di setiap kebijakan-kebijakan atau bahkan roadmap yang sudah akan dibentuk ini akan bagaimana implementasinya di lapangan begitu sehingga hasilnya akan terasa benar-benar untuk bisa meningkatkan skill dan juga bagaimana kualitas masyarakat kita untuk bisa catch up ya dengan dunia digital khususnya AI. Baik, Pak Heru kemudian Mas Desta, terima kasih banyak ini atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Heru, Mas Tesar. Terima kasih. Oke semua, makasih. Pemerintah dan DPR RI telah memulai pembahasan rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia, dan pembahasan RUU PFII merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi global sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Pemerintah dan DPR RI telah memulai pembahasan rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Pembahasan RUU PFII ditargetkan selesai sebelum 22 Juli mendatang. Anggota Komisi 11 DPR RI Amin Aka menilai pembahasan RUU PFII merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi global sekaligus memperkuat perekonomian nasional.
Menurut politisi PKS ini, Indonesia memiliki modal besar untuk bersaing sebagai pusat keuangan internasional lainnya karena didukung sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, serta potensi sumber daya manusia yang kuat untuk bisa menarik investor global. Indonesia ini berbeda dengan Singapura ya, yang negara kecil, tidak sumber daya manusianya kecil, sumber daya alamnya juga sangat terbatas ya. Indonesia negara yang sangat besar, wilayahnya sumber daya manusia juga sangat besar, sumber daya alamnya juga luar biasa. Tentu kita jauh lebih berkepentingan ya untuk bagaimana pemilik dana internasional percaya sama kita dan mereka membawa dananya ke Indonesia. Maka di sini saya kira relevansinya keberadaan PFII ini. Pembentukan PFII diharapkan mampu membuka ruang yang lebih luas bagi investor global untuk menanamkan modal di Indonesia. Arus investasi tersebut dinilai akan mendorong pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, Pusat Finansial Internasional Indonesia, Lompatan Daya Saing Ekonomi Nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Arief Rohman Said Putra, Ketua HIMI Tech Center, dan juga Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Wija, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras, Mas Arief. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Arief, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, apa kabar Mas Pras? Salam Pak Wijay. Kabar baik juga, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan bahwa Indonesia ini tengah membidik Pusat Finansial Internasional Indonesia ini ya sebagai salah satu mesin ekonomi baru yang akan mendatangkan banyak investasi dari sektor keuangan ke Indonesia. Pak Wija, Anda melihat bagaimana jika melihat peta dan juga perkembangan perekonomian global saat ini? Apakah memang momentumnya tepat nih kalau Indonesia akhirnya memiliki pusat finansial berskala internasional, Pak Wija? Ya, ide PFII itu bagus, patut didukung, disupport, tetapi memang tidak mudah. Karena pada saat yang bersamaan ini kan sudah ada begitu banyak pusat financial di dunia ini ya. Hong Kong, kemudian Singapura, Dubai, Doha, Abu Dhabi, Swiss, dan lain sebagainya. Nah, kita memang harus bisa bersaing dengan mereka. Dan ide bagus ini perlu kerja keras untuk mewujudkan. Karena salah satu syarat untuk bisa sukses PFII ini ya mata uang rupiah harus stabil, kemudian hukum harus ada kepastian, regulasi harus bisa predictable. Itu adalah tantangan-tantangan yang selama ini kita hadapi. Itu adalah tantangan yang membuat iklim investasi di Indonesia tidak kondusif, kalah jauh dibanding negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand misalnya. Nah, kalau kita ingin mensukseskan PFII ini, menurut saya karena targetnya adalah PFII adalah hub untuk melakukan investasi di Indonesia, iklim investasi di Indonesia sendiri harus diperbaiki. Karena kan ini adalah hub, kemudian targetnya seperti yang disampaikan oleh Bapak-Bapak anggota Dewan tadi adalah investasi di Indonesia. Nah, ketika iklim investasi itu tidak menarik, maka hub ini pun juga akan kurang menarik. Kita bandingkan misalnya dengan Hong Kong. Hong Kong itu akan diposisikan menjadi hub investasi daratan Cina. Iklim investasi di Cina menarik, Hong Kong sukses. Singapura dia sendiri mempunyai daya saing investasi, tapi juga memposisikan diri sebagai hub investasi di kawasan. Ketika kawasan Asia Tenggara itu flourishing, ya Singapura juga mendapatkan manfaat. Kalau kita lihat Dubai, Abu Dhabi, kemudian Qatar, mereka menjadi hub investasi di Timur Tengah, juga investasi di Afrika, investasi di Eropa Timur, investasi di Asia Tengah. Ketika kawasan itu ekonominya kondusif, mereka ikut terangkat. Nah, PFII yang akan dibangun di Indonesia ini tujuannya adalah satu, mendorong investasi di Indonesia. Ketika iklim investasinya tidak terbangun dengan baik, investor tidak yakin ya PFII akan menghadapi tantangan berat. Demikian Mas Pras.
Baik, itu dia yang perlu segera dibenahi. Memang kalau kita bicara mengenai iklim investasi di Indonesia yang tadi beberapa poin yang sudah disampaikan, memang harus didukung juga dengan hukum dan regulasi yang mungkin bisa dikatakan ini menunjukkan komitmen dari pemerintah dalam artian tidak berubah-ubah. Nah, dari sisi HIPMI Tech Center, Mas Arief, Anda melihat seperti apa kalau memang PFI nanti ini dari gadang-gadang memang menjadi pusat ekonomi baru Indonesia begitu dalam hal investasi. Ya, baik, terima kasih Mas Pras. Jadi memang yang menjadi tujuan dari PFHI ini didirikan itu kan sebenarnya sudah tertuang di dalam revisi dari Undang-Undang P2SK yang lalu ya, Mas Pras Oke, ya. Itu bahwa tadi yang seperti sempat disebutkan oleh Pak Wijay bahwa bagaimana salah satunya bagaimana memfasilitasi pembiayaan sektor real, oke. proyek strategis nasional, kemudian pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan iklim dan juga pembiayaan infrastruktur yang ada di Indonesia. Jadi ini kita harus betul-betul sikapi secara hati-hati bahwa jikalau tadi seperti yang disebutkan ada pusat finansial di beberapa tempat itu menjadi hub untuk di beberapa area atau regional yang lainnya. Nah, Indonesia ini sendiri kan tujuannya adalah bagaimana untuk bisa memfasilitasi apa yang menjadi kegiatan-kegiatan di Indonesia ini sendiri. Makanya tidak perlu buru-buru saya kira tadi sudah disebutkan dalam tayangan yang sebelumnya tadi bahwa akan segera disahkan undang-undangnya ya. Saya kira tidak perlu sangat terburu-buru seperti itu. Apalagi kalau kita lihat bahwa di dalam amanah Undang-Undang P2SK juga kita diberikan waktu, DPR diberikan waktu 3 bulan dari sejak undang-undang itu disahkan di 17 Juni. Artinya Oke. ini masih ada waktu beberapa ya 2 bulanan lagi lah sehingga apa yang menjadi yang diundangkan nantinya bisa betul-betul mendapatkan banyak masukan, bisa lebih komprehensif dan juga bisa lebih hati-hati lagi dalam keputusan-keputusan yang diambil, begitu Mas Pras. Baik, Mas Arief. Tapi kalau HIPMI sendiri melihat seberapa besar sih potensi Indonesia kalau memang menjadi tujuan investasi keuangan dalam segala besar begitu dari investor kakap global misalnya? Kalau kami melihat tentu ini peluangnya sangat besar ya Mas Pras ya, Oke, apalagi kita sedang ada proyek-proyek hilirisasi, kemudian manufaktur dan kita sama-sama bahwa sumber daya alam kita itu luar biasa besar oke, dan pemerintah kita sedang bagaimana hilirisasi, bagaimana nilai tambah dari sumber daya alam kita itu bisa betul-betul dinikmati oleh masyarakat kita, oleh negara kita, oke. sehingga ini memang menjadi sesuatu yang strategis, Mas Pras. Jadi kami sangat mendukung, tapi tadi harus lebih hati-hati dan juga lebih komprehensif dan menerima banyak masukan agar kemudian ini tidak menjadi kebijakan atau keputusan yang kurang tepat nantinya begitu. Baik, Mas Arief. Nah, Pak Wijani, salah satu yang dikemukakan sebagai daya tarik utama yang ditawarkan begitu kalau kita bicara mengenai PFI adalah insentif fiskal ini yang belum pernah diberikan sebelumnya, termasuk ada rencana tarif pajak 0% sampai dengan 50 tahun. Bagaimana Anda melihat rencana ataupun kebijakan insentif ini nantinya begitu? Ya, sebelum menjawab pertanyaan terkait insentif, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Arief. Itu sangat sangat valid ya. Jadi RUU sendiri yang saya baca itu masih jauh dari matang. Hmm, Misalnya aspek perpajakan, itu detailnya masih kurang jelas ya. oke, Sebelum interview ini saya teleponan dengan beberapa pakar pajak. Concernnya sama, dari aspek pajak itu masih banyak detail yang belum jelas. Kemudian juga dari aspek misalnya potensi money laundry, ini kan resiko terbesar. Tetapi oke. sayangnya dalam RUU ini tidak dibahas dalam pasal khusus yang komprehensif. Hanya ada satu kalimat bahwa apa yang dijalankan berdasarkan RUU ini nantinya akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip anti money laundry. Jadi Ah, menurut saya ini dua hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Kemudian terkait dengan fiskal. Jadi begini, fiskal itu di urutan ke mungkin 6, 7, 8, 9, 10 di mata investor ketika mereka ingin oke, memutuskan di mana mereka berinvestasi. Termasuk ketika kita berbicara PFII ini. oke. Jadi insentif fiskal saja tidak cukup memberikan manfaat luar biasa untuk menarik investor. Apalagi kalau nanti kita berbicara tentang GMT,
eh, 15%, global minimum tax 15% dan lain sebagainya. Oke. Jadi kalau kita hanya mengandalkan tax saja, tax dinolkan pun, maka belum tentu investor asing akan tertarik untuk masuk. Jangan-jangan yang tertarik masuk justru mereka yang ingin melakukan tax arbitrage, ingin melakukan mekanisme-mekanisme rumit tertentu, sekedar untuk bisa mendapatkan pajak yang lebih rendah. Jadi ada banyak hal yang perlu kita kritisi bersama terkait RUU ini masih sangat mentah, Mas. Baik, itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan begitu bahwa memang perlu ada eh, kajian yang lebih matang lagi atau mungkin prinsip-prinsip kaitannya dengan transparansi, bagaimana profesionalitas itu yang perlu kita tekankan untuk memang nanti pelaksanaan dari PFII ini yang akan dilakukan oleh pemerintah begitu. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Wija dan juga Mas Arief. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan berikut ini kembali kami sampaikan data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih rasio perpajakan kita terhadap PDB. Ini dia datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dengan range dari tahun 2020 sampai dengan 2025 ini masih di atas 10% dalam 4 tahun terakhir lah, bisa dikatakan dari tahun 2022 10,39%, kemudian di 2025 agak turun menjadi 10,02% untuk rasio perpajakan terhadap PDB Indonesia. Berikutnya kita akan lihat kota dengan indeks pusat keuangan dunia tertinggi. Ini data dari tahun 2025. Ini ada New York menempati posisi teratas 960 poin, Singapura 957 poin, London 956 poin, Amsterdam 948 dan Hong Kong 947 poin. Itu dia beberapa negara dengan indeks pusat keuangan dunia tertinggi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Wija dan juga Mas Arief. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, informasi yang sudah diberikan begitu, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai potensi penerimaan pajak dari PFI ini? Kalau dari sisi Mas Arief, HIPMI melihat dari pelaku usaha dengan beberapa tantangan dari sisi penerapan kebijakannya, kemudian bagaimana penerapan dari aturan-aturan yang harus lebih dipertajam lagi begitu Mas Arief. Ya, jadi saya sepakat tadi yang disemakan oleh Pak Wijak ya terkait kan memang ada usulan bahwa kemudian ini nanti ada insentif 0% untuk 50 tahun misalkan itu. Oke. Nah, ini kalau kita melihat rejim atau era perpajakan internasional saat ini yang tadi disebutkan Pak Wijay juga terkait GMT tadi, itu sebenarnya kurang relevan ya menurut pandangan kami ya. Dan tadi bahwa faktor insentif fiskal itu jangan kemudian dijadikan satu-satunya daya tarik menurut kami. Itu menjadi bagian kelengkapan paket, tapi bukan kemudian yang disodorkan, diutamakan begitu. Oke. Ada hal lain yang sebenarnya jauh lebih penting, soal kepastian hukum misalnya. Kemudian soal one stop service dalam proses perizinan itu juga menjadi penting. Kemudian juga stabilitas ekonomi dan politik. Ini tentu juga menjadi PR kita bersama. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diatur secara detail di dalam undang-undang terkait PFI ini nanti, sehingga apa yang kemudian nanti berjalan itu justru tidak kontraproduktif terhadap penerimaan perpajakan kita begitu. Kita tentu dengan memberikan insentif harapannya adalah agar investasi bisa lebih bertumbuh, kemudian ekonomi bisa juga bertumbuh kembang dengan baik. Tapi kalau tidak pada porsi yang pas, ini insentif fiskal ini juga bisa menjadi juru kontraproduktif, Mas Pras. Oke, nah Pak Wija, ini menarik kalau kita bicara mengenai sektor perpajakan. Mengingat perpajakan global juga sudah berubah begitu ya. Saat ini ada 140 negara termasuk Indonesia yang sudah meratifikasi penerapan pajak minimum global 15% yang tadi sudah Anda sampaikan juga. Nah, lantas bagaimana dengan ada aturan pembebasan pajak bagi investor di PFI ini? Apakah nanti akan kontraproduktif dengan pemberlakuan pajak minimum yang 15% tadi begitu Pak Wija? Ya, Mas Pras. Insentif pajak itu kalau kita berbicara perusahaan airlines gitu ya, itu ibarat kopi yang enak gitu. Jadi kopi yang enak saja itu tidak bisa mengundang penumpang.
Oke. Karena penumpang itu butuh pesawat yang efisien, cepat, aman gitu ya, harga bersaing, kemudian keselamatannya juga terjamin. Full service itu rumit, banyak sekali, ground handling dan lain sebagainya. Hanya dengan memberikan kopi yang enak, itu tidak akan membuat airline industry itu bisa tumbuh dan bersaing. Jadi kalau kita hanya mengandalkan pajak saja, itu tidak akan cukup. Ya. Nah, Mas Pras tadi menyebutkan hal yang sangat relevan, GMT, Global Minimum Tax 15%. Kalau kita nolkan di sini, maka negara lain itu berhak untuk menarik lebihnya. Jadi kalau di sini dinolkan, negara lain bahkan justru panen pendapatan pajak karena bisa menarik selisih yang masih di bawah 15% itu. Kita justru rugi. Ini terkait dengan multinational company dengan sales di atas 15 triliun. Kalau kurang dari itu, maka tidak terkena GMT. Tetapi kalau kita berbicara investor global, 15 triliun sales itu kecil sekali. Mayoritas pasti akan di atas itu. Perusahaan-perusahaan kita aja salesnya banyak yang di atas 15 triliun, apalagi perusahaan multinational company. Yang saya khawatir, Mas, yang saya khawatir justru ini akan dimanfaatkan oleh investor-investor individu. Karena mereka tidak menjadi subjek GMT itu, tidak menjadi objek GMT. Jadi kalau saya punya uang, saya investasikan melalui family office di Indonesia, dapat pajak 0%, tetapi GMT itu tidak menjangkau saya gitu. Nah, Oke. jadi insentif pajak yang 0% ini justru saya khawatir dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin melakukan apa yang namanya tax arbitrage. Kalau investasi langsung di Jakarta, di Indonesia, pajaknya normal, tapi kalau melakukan arbitrage, Ya. invest melalui PFII ini, apakah di Bali atau di mana nanti, dapat keringanan pajak. Jadi yang terjadi yang saya khawatir adalah apa yang sering disebut dengan double tripping atau round tripping. Uang yang ada di Indonesia justru ditarik keluar, kemudian masuk lewat itu. Atau bahkan uang-uang tidak jelas dari luar atau dari Indonesia keluar, kemudian masuk ke Indonesia. Karena begini, salah satu risiko money laundry melalui PFII ini adalah family office. Kalau kita masuk family office, itu bisa investasi melalui berlayer-layer SPV. Dan itu sulit didetek. Apalagi undang-undang PFII ini tidak mensyaratkan bahwa investor harus mendisclose UBO, Ultimate Beneficiary Owner. Oke. Nah, ini jadi menurut saya aspek yang harus mendapatkan perhatian. Makanya, sama dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arief, tapi saya lebih tajam. Saya mengatakan RUU ini masih terlalu hijau untuk segera dipaksakan diratifikasi. Karena begitu ini salah langkah, dampaknya adalah permanen, Mas Pras. Oke. Nah, rekomendasi apa yang bisa diberikan dari pelaku usaha, Hipmi? Mengingat ini juga memang perlu ada satu hal yang mungkin dari sisi teman-teman pelaku usaha juga memberikan rekomendasi juga, meskipun tadi ekonom sudah memberikan saran begitu, Mas Arief. Ya, baik Mas Pras. Jadi yang pertama tentu tadi ya, sebelum undang-undang ini disahkan, kita ingin bahwa ini diflorkan terlebih dahulu kepada publik untuk mendapatkan masukan. Sehingga secara prinsip ya kami sangat mendukung bahwa PFII ini di diadakan begitu, di develop di Indonesia. Tapi memang tadi kita harus hati-hati betul dan kita ingin bahwa ketika PFII ini sudah diberlakukan, kita sudah ada kawasan PFII ini, nanti ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang positif terhadap perekonomian kita, manfaat yang positif terhadap pengusaha-pengusaha lokal kita begitu. Jadi dan tadi ekosistemnya juga harus siap, Mas Pras ya. Jadi tidak sekedar soal insentif, tapi juga bagaimana kepastian hukum, kemudian bagaimana infrastruktur digitalnya, kemudian bagaimana stabilitas ekonominya, dan lain sebagainya. Dan ini yang jauh lebih penting. Tadi pengibaratannya Pak Wicak sangat luar biasa. Tadi saya kira itu bisa lebih mudah untuk bagaimana pemerintah dalam hal ini, dalam proses pembahasan ini bisa betul-betul lebih melihat seperti apa idealnya PFII ini gitu. Jadi tidak sekedar tadi lubang kemudian menimbulkan lubang untuk bisa kemudian justru malah kontraproduktif dan juga aksi-aksi
money laundering tadi. Oke, itu dia. Perlu menerapkan prinsip kehati-hatian nampaknya ya dalam proses pembentukan dari PFII tadi. Nah, dari Pak Wija, lantas bagaimana? Sejauh mana optimisme Anda bahwa Pusat Finansial Internasional Indonesia ini nantinya akan menjadi mesin ekonomi baru Indonesia ke depan? Ya, Mas Pras, kita butuh sekali PFII. Ini sesuatu yang sangat strategik. Makanya kita harus hati-hati. Ketika diluncurkan itu harus sukses. Semuanya dipersiapkan dengan matang. Karena seperti roket, kalau gagal meluncur ya gagal seluruh proyek. Kita gagal meluncurkan PFII sekarang, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita akan meluncurkan, itu dunia sudah tidak percaya. Nah, saya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Arief tadi. Jadi paling tidak ada 3 hal yang harus kita improve dari RUU ini, Mas. Yang pertama adalah terkait anti money laundering. Jangan hanya di-mention dalam satu kalimat, tetapi harus didetilkan. Apa itu, bagaimana UBO, Ultimate Beneficial Owner, harus di-disclose. Kemudian bagaimana dana-dana tidak jelas dari korupsi, dari trafficking, dari terorisme, dari narkoba, itu harus disclose, tidak boleh masuk. Jadi investor harus mendisclose itu. Itu satu. Yang kedua adalah masalah teks tadi. Kita harus hati-hati bahwa ini justru berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara. Karena round tripping, tax arbitrage tadi. Dan banyak pakar pajak, saya rasa Mas Arief juga diskusi dengan banyak di antara mereka, yang mengatakan dari sisi pajak ini masih terlalu banyak loophole, masih terlalu tidak lengkap, tidak komprehensif. Ini 2 aspek yang penting. Nah, yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah begini, Mas. Kita kan ingin investasi di PFII ini menstimulus ekonomi kita. Nah, tapi begini, tidak ada ketentuan yang mensyaratkan bahwa uang itu diinvestasikan dalam real sector. Tidak ada ketentuan bahwa tax 0%, apakah itu PPN, PPH, kemudian bahkan pajak terhadap pendapatan ekspat yang bekerja di sana, itu syaratnya apa? Kalau menurut saya harus ada yang jelas di situ disebut syarat bahwa investasi di situ harus menciptakan sekian lapangan kerja. Harus ada investasi di sektor real sekian. Harus ada multiplier effect sekian. Karena kalau tidak, Mas Pras, ini akan menjadi paper company. Hanya SPV saja yang tumbuh di situ. Kemudian mereka memanfaatkan leniensi regulasi, tetapi dampak dari investasi itu ke real sector itu tidak ada. Jadi ini 3 hal yang harus diwujudkan. Kalau ini diwujudkan, Mas, pertanyaan Mas Pras kan saya optimis atau tidak? Saya lebih optimis dari sekarang. Kalau sekarang saya sangat pesimis dengan status RUU ini. Kalau ini segera diratifikasi, justru penerimaan negara akan makin berkurang, justru potensi money laundering akan makin kental di Indonesia. Ini masalah reputasi. Itu dia, karena prinsip kehati-hatian yang perlu ditekankan kembali begitu pada saat pembentukan PFII, sehingga ini akan menjadi bentuk trust kembali begitu, atau trust baru lagi dari investor global terhadap upaya-upaya Indonesia untuk bisa meningkatkan perekonomian. Mengingat diharapkan PFII ini adalah untuk bisa meningkatkan lagi daya saing ekonomi Indonesia ke depan. Baik, Pak Wija, kemudian Mas Arief, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Wija. Mas Arief, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Pak Wija. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin dan juga Mas Arief Roman, dan saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.